Hai, halo. Selamat datang di channel Bisnis Breakspot. Channel yang selalu menghadirkan informasi tips, tutorial, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seputar pertanian, peternakan, maupun bisnis. Tonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Sobat tani semua, sudah pasti terbiasa menanam padi jenis Inpari 32, Ciherang, Membramo, lokal, dan jenis-jenis padi lain yang umurnya panjang, sekitar 110 hingga 120 hari lamanya. Tapi tahu nggak, kalau sekarang sudah banyak jenis-jenis padi yang berumur pendek atau genjah, yang produksi gabahnya tidak kalah dengan padi unggul yang berumur panjang. Pemilihan jenis padi yang berumur pendek bisa dilatar belakangi karena terbatasnya air, mengejar waktu karena lahan rentan terkena banjir, menghemat biaya perawatan, atau mungkin karena ingin menanam padi 4 kali dalam setahun karena melimpahnya air di lahan kita, dan masih ada lagi beberapa alasan-alasan lainnya. Jenis padi umur pendek tersebut misalnya varietas padi Pajajaran yang umurnya hanya 85 hari, Cakrabuana Agritan yang umur panennya hanya 85 hari saja, padi varietas TR75 yang umurnya 75 hari. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang varietas padi umur pendek lain, yaitu varietas M70D yang umur panennya hanya 70 hari setelah tanam. Mungkin padi varietas M70D belum setenar jenis padi varietas Ciherang, Mekongga, Inpari, maupun Pajajaran. Namun, jika Anda sudah mengetahui tentang deskripsi padi M70D, mungkin Anda akan berminat untuk mencoba menanam padi varietas M70D ini. Varietas padi M70D adalah salah satu padi yang dikembangkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI melalui penangkaran benih tani. Varietas padi M70D dikeluarkan berbarengan dengan varietas padi M400, dan kedua varietas padi tersebut diuji coba di Jember pada tahun 2017. Pada masa uji coba, varietas padi M70D berhasil mencapai 9,6 ton per hektar dengan masa tanam hanya 63 hari setelah tanam. Jadi, varietas padi M70D bisa 4 kali panen dalam setahun. Bagi Anda yang ingin menanam padi M70D, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu mengenai deskripsi padi M70D berikut ini untuk menambah pengetahuan Anda tentang padi unggul super genjah ini. Padi M70D mempunyai masa tanam yang singkat, sehingga pemupukan padi M70D harus sudah selesai ketika padi ini berumur 25 hari. Karena jika dilakukan terlambat akan mempermudah padi roboh dan terkena jamur. Kelebihan padi M70D adalah masa tanamnya yang singkat, yaitu hanya membutuhkan waktu kurang dari 80 hari. Namun jika tanaman padi M70D tidak terkena hama dan penyakit, maka masa panen hanya membutuhkan waktu 63 hari saja. Selain unggul dengan masa tanam yang singkat, padi M70D juga memiliki bobot yang berat, yaitu 1000 butir beras M70D menghasilkan bobot seberat 28 gram. Tetapi padi ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari padi M70D adalah rentan terkena penyakit potong leher yang disebabkan oleh jamur. Varietas benih padi unggul M70D yang dikembangkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mendapatkan respon positif dari petani. M70D merupakan singkatan dari Muldoko 70 Dai. Padi varietas M70D dapat dipanen hanya dalam waktu 70 hari dari masa tanam. Jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan benih reguler atau lokal
yang baru dapat dipanen setelah 110 hingga 120 hari setelah tanam. Padi varietas M70D juga tahan terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman seperti wereng batang coklat. Dari sisi produktivitasnya, sawah yang ditanami M70D bisa menghasilkan lebih dari 9 ton per hektar gabah kering. Berdasarkan pengalaman dan hasil real musim lalu, produktivitas M70D mampu mencapai di angka 9,6 ton per hektar gabah kering. Kemudian, jenis padi varietas M400 juga tak kalah unggul. Selain membuat hasil panen meningkat, padi jenis M400 juga tahan terhadap serangan hama dan anomali cuaca. Padi M400 yang telah disertifikasi oleh Kementerian Pertanian telah ditanam di berbagai daerah di tanah air dengan hasil panen minimum 8,8 ton per hektarnya. Bahkan di Lumajang pernah mencapai 11 ton per hektar. Bersama M70D, kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan, sekaligus mensejahterakan petani seperti yang menjadi misi HTI. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda bisa lebih mudah menemukan video bermanfaat seputar pertanian lainnya. Terima kasih.